Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah untuk kedua kalinya saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian di Gunung Kidul ini. Masya Allah, bahagia rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, seagama. Tentunya ini juga dalam rangka memperkuat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bapak dan Ibu sekalian, memang fenomena perselingkuhan itu luar biasa ya di zaman sekarang, Pak. Enggak di mana-mana sebetulnya. Enggak di Gunung Kidul, apalagi di Jakarta, Pak. Yang namanya perselingkuhan mengerikan. Laki-laki, wanita, remaja-remaji pacaran akhirnya zina, bahkan hamil di luar nikah, banyak, Pak, jangan tanya deh. Ini memang fenomena mengkhawatirkan sekali, Pak, karena dosa zina itu, Pak, dosa zina itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina itu bisa merusak apa? Bisa merusak keluarga. Orang yang berzina rusak keturunannya. Bahkan zina itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Ada AIDS. Sampai sekarang ya obat untuk ini susah banget, Pak. Sebelum AIDS ada apa itu, Pak? Raja singa. Ya. Ada sifilis. Itu penyakit-penyakit akibat daripada apa? Perzinahan. Makanya zina itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan kehancuran di dunia dan akhirat. Di dunia saja sudah dilaknat oleh Allah. Di dunia pelakunya diberikan oleh Allah berbagai macam apa? Kehinaan. Di kuburan jangan tanya, Pak. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah adab kubur. Kata Rasulullah SAW, aku melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tanur, dalam apa itu? Tungku. Setiap kali api neraka itu menyambar dari bawah, mereka kesakitan, berusaha keluar, tapi tidak bisa. Diberitahukan kepada Rasulullah, itu orang-orang yang berzina. Hati-hati, Pak. Ya. Perzinahan itu merusak moral. Orang yang suka berzina, Pak, akan hilang muru'ah. Apa itu? Ya, akhlaknya. Akibatnya zina itu bisa menyeret kepada berbagai macam kerusakan-kerusakan moral. Orang yang berzina sulit untuk jujur, pasti suka bohong. Yang selingkuh, suami yang selingkuh sama istri pasti bohong sama istri. Yang apa? Yang istri selingkuh bohong sama suami. Akhirnya terbiasa bohong tidak? Terbiasa bohong. Sementara bohong itu kata Rasulullah, innal kadhib yahdi ilal fujur. Bohong itu bisa menyeret kepada kefajiran, keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan itu bisa menyeret kepada api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, perbuatan zina itu, Pak, ya, di dalam kehidupan dunia orang yang berzina saja terlihat dari wajahnya itu saja ya tidak enak dilihatnya, Pak. Belum lagi mengeluarkan bau yang enggak enak. Betul, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul mengatakan ya, orang yang suka berzina itu tercium dari bau badannya nggak enak. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Mengerikan sekali.
Maka Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya kenapa sih bisa terjadi perselingkuhan? Ini yang harus kita kupas, kita harus ketahui kenapa bisa terjadi perselingkuhan. Yang kedua, apa obatnya? Kita harus kasih obat ini. Kenapa ini? Supaya masyarakat kita ini terpelihara yang namanya perselingkuhan. Sebab-sebab perselingkuhan itu banyak, Pak. Iya. Sebab perselingkuhan yang pertama, Pak, tontonan-tontonan yang tidak layak. Apa tahu nggak, Pak, Ibu, Pak? Banyak sekali di antara kita, saya yakin, suka nonton TV. Apa nonton TV enggak? Enggak? Masya Allah, hebat. Iya. Yang enggak nonton TV hebat, menter, Masya Allah. Salut saya. Iya. Hah? Sudah tua. Sudah tua. Ibu-ibu suka nonton TV nggak, Bu? Tidak? Iya. Tuh kan, iya. Di TV banyak bintang film ganteng nggak, Bu? Banyak. Kalau udah ngeliat bintang film ganteng, terus ngeliat suami gimana, Bu? Ngeliat di TV, ganteng banget, ya Allah, pas ngeliat suami. Jadinya apa, Bu? Rasa cinta ibu berkurang sama suami. Kenapa? Karena mata ibu suka ngeliat yang ganteng-ganteng. Akhirnya sama suami gak nafsu. Ya. Kalau si bapak ketawa terus. Ya. Yang bahayanya ibu-ibu kalau sudah ngelihat yang ganteng dipikirin. Setan datang tuh kepikiran, andai. Yang laki-laki juga begitu. Ngelihat perempuan cantik pun, Masya Allah. Andai. Ya. Kalau sudah dipikirkan apa yang terjadi? Suka timbul niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikru. Sumber keburukan dan sumber kebaikan itu pikiran. Kalau pikirannya buruk, akan menimbulkan niat-niat yang tidak baik. Kalau niatnya sudah tidak baik, akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula, kalau pikiran kita positif, pikiran kita baik, insya Allah niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah perbuatannya apa? Baik juga. Nah, makanya Allah menyuruhkan, Pak, Bu, supaya menundukkan apa? Pandangan. Allah mengatakan, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Allah juga berfirman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Tuh. Jadi mata itu, Pak, Ibu, jangan dibiasain ya melihat hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya enggak? Iya. Lihat, pertama lihat, Bu. Lihat, ini cantik banget. Yang kedua habis lihat apa? Dekat. Neng, dari mana, Neng? Udah gitu apa? Pikat. Wah, dipikat. Udah gitu apa? Ikat. Setelah itu apa? Sikat. Basah. Enggak benar nih, Pak. Ya.
Hanya Bapak sekalian ingat ya, tontonan-tontonan ini sangat berbahaya. Mata itu jendela hati. Kalau jendelanya kita buka lebar-lebar, setan banyak masuk. Maka kita tutup baik-baik jendela kita, mata kita. Lihat, kalau kita melihat yang cantik langsung ingat, insya Allah di surga bidadari lebih cantik. Kalau ibu-ibu melihat yang ganteng langsung, astagfirullah, itu haram buat saya. Seganteng apapun, ya. Kalau ternyata dia tidak sholat, percuma. Astagfirullah, Allah mengharamkan saya untuk melihat yang tidak halal buat saya. Kalau dinikmatin kan nggak boleh. Ya, suami saya insya Allah terganteng di dunia. Pak, Bu, ini mata ini ya, kalau nggak dijaga, itu pintu kepada zina. Ada seorang pemuda nanya, Syekh, hai Syekh, saya dulu waktu saya mau menikahi istri saya dulu, saya kok melihat istri saya itu paling cantik di dunia loh Syekh. Setelah nikah kok kayaknya perempuan cantiknya sama dengan istri saya. Setelah lama menikah, kenapa perempuan lebih cantik dari istri saya? Waduh. Apa kata jawab syekhnya, Pak? Bu, sebetulnya penyakit kamu satu. Apa itu? Mata kamu nggak dijaga. Kalau kamu menjaga mata kamu, tidak melihat wanita-wanita di luar, saya yakin istri kamu akan menjadi yang tercantik. Betul. Demikian pula ibu-ibu, kalau matanya nggak dijaga, bahaya. Ya. Makanya jaga pandangan ibu-ibu. Supaya apa, Bu? Supaya suami ibu terlihat bagaikan raja terganteng di dunia. Gitu, Bu. Ya. Ibu nonton di televisi, ngapain? Saya mau nonton ustadz, tapi ustadznya ganteng banget. Ini ustadz. Ya. Jadinya dinikmatin. Akhirnya apa? Timbul pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah ini sebab yang pertama ibu-ibu dan bapak sekalian, tontonan. Tontonan itu bahaya. Maka jaga mata. Mata dijaga, hati terjaga. Tapi mata tidak dijaga, hati tidak apa? Tidak terjaga. Nah, ini sebab yang pertama, Pak. Kenapa sih sebabnya banyak perselingkuhan dari tontonan? Apalagi di zaman sekarang, Pak. Banyak televisi-televisi itu menayangkan iklan-iklan, aduh mengerikan, Pak. Iklan sabun perempuan, iklan mobil perempuan, iklan sepeda perempuan, iklan kacang kulit juga perempuan. Apa hubungannya kacang kulit sama perempuan? Apa hubungannya coba? Tapi itu Pak ya, ini sebetulnya disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran, merusak ya hati kaum muslimin. Makanya hati-hati Pak, Ibu. Kalau di rumah ibu-ibu nih masih ada acara televisi yang merusak seperti itu, gak usah ditonton, ganti aja sama siaran-siaran dakwah. Kan udah ada sekarang ya, Roja TV iklan, ya, Insan TV, ya, alhamdulillah di situ ada Surau TV, kan bisa melihat yang bermanfaat di situ. Daripada nonton sinetron, ternyata di situ perempuan-perempuan, laki-laki ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya nggak Pak? Iya, mata kita juga, aduh gimana, ya. Menonton pengajian juga terkadang yang di sebelah ustadznya itu perempuan juga, cantik lagi. Akhirnya Pak, mata kita itu, hati kita tidak bisa terjaga. Nah ini sebab yang pertama Pak, Ibu, terjadinya perselingkuhan itu dari mata yang tidak apa? Dijaga.
Sebab yang kedua, nih Pak, Ibu. Ya. Akibat daripada suami dan istri tidak menaati Allah dan Rasulnya. Misalnya, suami pergi meninggalkan istri lama-lama, akhirnya istrinya apa? Ya, di rumah jarang dibelai. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah merasa jarang dibelai, pengen dapat belayan. Mending kalau bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, ini musibah. Makanya seorang suami yang mau meninggalkan istri jangan lama-lama deh. Di zaman Umar bin Khattab diberikan waktu 4 bulan. Setelah itu pulang. Iya. Karena itu bahaya. Kalaupun mau pergi jauh, kalau bisa ya dibawa aja istrinya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, istri misalnya nggak mau menaati suami, tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, pergi keluar rumah, dandan menor. Bu, dandan menor itu dilarang sama Allah, Bu. Itu namanya tabarruj. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Ya. Kalau pergi ke kondangan, ya Allah menornya eta lipstik. Pakai bedak, pakai ondel-ondel. Ya. Tapi kalau di rumahnya bau. Suaminya juga bingung jadinya, ini istri saya kok bau amat. Ya. Sementara di luar, Bu, banyak saingan. Kalau di Yogyakarta, di Gunung Kidul kayaknya sih enggak. Jarang ya Pak, perempuan yang you can see gitu Pak. Jarang ya. Nah, kalau di Jakarta mah Pak, ngeri Pak. Saya punya teman ke Jakarta, bilang ke saya gini, saya bingung Jakarta itu. Kenapa? Coba saya menentukan pandangan malah ngelihat paha. Tujuan saya kan mau menghindar, ya nunduk, kenapa ngelihat paha katanya. Enggak menentukan pandangan ngelihat dada. Merem nabrak. Harus gimana katanya. Aduh, memang Pak, ini memang zaman fitnah Pak. Jadi Pak, Ibu, kalau suami berbuat maksiat, istri berbuat maksiat, tidak menaati Allah dan Rasulnya, nah itu menjadi pintu yang empuk setan menggoda. Makanya Pak, Ibu, ya rumah tangga kita itu harus betul-betul di atas ketaatan kepada siapa? Rumah tangga itu hendaknya betul-betul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, ini sebab yang kedua tuh Pak. Ya, istri maksiat kepada Allah dengan cara dandan, memfitnah para laki-laki di luar. Ya. Pak, Ibu, sebab yang ketiga Pak, di antara sebab terjadinya perselingkuhan itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita. Kadang kalau lebaran itu Pak, laki-laki perempuan salam-salaman, bahkan ada yang cipika-cipika begitu. Ya. Pergaulan bebas di kampus. Seorang wanita, ya misalnya saya sih Ustadz, alhamdulillah nggak pernah bergaul bebas di luar sana, tapi bergaul bebasnya di Facebook, bergaul bebasnya di sini Pak nih di HP. Banyak temannya, pertemanan dengan laki-laki. Pertama-tama sih, ya iseng-iseng aja, iseng, lama-lama kenalan, pengen ketemuan. Udah ketemuan, ketagihan. Akhirnya apa?
jatuh kepada perzinahan. Makanya yang namanya ini nih Pak nih HP ini, wah mengerikan sekali di zaman sekarang nih. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, ini masalah yang hendaknya kita perhatikan betul. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Sekarang kita akan membahas bagaimana Islam mengobati perselingkuhan. Ini harus diobati Pak Ibu. Apa obatnya? Obat yang pertama itu Pak, yang paling hebat, yang paling mantap, yang paling kuat itu adalah akidah, rasa takut kepada Allah. Kalau bapak nggak takut sama Allah, nggak takut berbuat maksiat. Bapak kalau tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada api neraka, tidak takut kepada azab Allah, saya yakin ibu bapak tidak akan takut memaksiati Allah. Ketika bapak sendirian, tidak ada manusia yang melihat. Ketika bapak ibu tidak ada rasa takut kepada Allah, sangat mudah kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pergi suaminya berapa hari? Seminggu. Ketika hati tidak takut kepada Allah, syahwat menggebu-gebu. Ada laki-laki datang ke rumah. Wah, pikiran jahat muncul. Kesempatan ini. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, sulit Pak. Makanya rasa takut kita kepada Allah harus ekstra diperbesar Pak. Ingat, azab Allah sangat keras. Ya, Bapak, Ibu, saya mau tanya. Bapak, Ibu, mau meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sekarang kalau misalnya ketika kita sedang berzina, tahu-tahu meninggal, ini husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul khatimah Pak. Coba mikir, kalau saya sedang berbuat maksiat, tahu-tahu malaikat maut menjemput, coba Pak, gimana coba itu? Saya tidak mau. Makanya Pak, ya, ingat baik-baik, adab Allah keras. Allah mampu ketika kita berbuat maksiat, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke bumi. Mampu banget Pak. Lihat tuh di Indonesia berbagai macam adab, berbagai macam bencana Pak, berbagai macam malapetaka Pak. Ada tsunami, ada banjir bandang, ada apa? Longsor. Allah ingin perlihatkan kekuasaannya. Allah ingin perlihatkan kehebatannya. Supaya apa? Supaya kita takut kepada Allah, bahwa Allah mampu mengadab kita dengan adab yang pedih. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat? Makanya Pak, Ibu, penting ngaji. Benar kata Ustadz Abdul Tausikal tadi. Jadi kita itu harus sering ngaji. Supaya apa? Supaya iman kita ditempa terus. Sering kita duduk di majlis taklim, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan nasihat. Supaya apa? Supaya rasa takut kepada Allah tumbuh di hati kita. Ya. Ini yang pertama, solusi yang diberikan oleh Islam, memperkuat keimanan, memperkuat apa? Akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, ya, yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi apa? Perselingkuhan. Apa itu? Yaitu berusaha untuk mengajarkan bapak, mengajarkan istri dan anak bahwasannya pergaulan laki-laki dan wanita itu ada batasan dalam Islam. Tidak boleh yang namanya pergaulan bebas dalam Islam, nggak boleh. Laki-laki dan wanita nggak boleh jabat tangan dalam Islam kalau bukan mahram. Kata Rasulullah apa? La an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan apa? Jarum.
daripada dia harus memegang wanita yang bukan mahram tuh. Ya. Demikian pula ngobrol bebas, jalan berdua-duaan, duduk berdua-duaan, dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati apa? Zina. Maka semua yang bisa mendekati zina, Bapak Ibu, jauhi. Tontonan yang tidak baik, video-video porno, ya, film-film yang di situ memperlihatkan aurat wanita. Ibu-ibu juga di situ jangan menikmati kegantengan laki-laki. Supaya apa? Supaya hati kita apa? Ya, betul-betul terjaga. Ya. Ini yang kedua, Pak. Yang kedua yaitu kita harus berusaha untuk mengetahui batasan-batasan pergaulan antara apa? Laki-laki dan wanita. Ketahui itu ada batasan-batasannya. Nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh pegang-pegangan. Ya, harus saling menundukkan pandangan. Nah, itu yang harus diperhatikan tuh. Yang ketiga, bagaimana solusi dalam Islam supaya ya tidak terjadi perselingkuhan? Islam menganjurkan Bapak sekalian ya, supaya suami betul-betul memperhatikan hak istri dan istri memperhatikan hak suami. Ingat, Pak, di antara tujuan menikah itu, Pak, supaya untuk menyalurkan syahwat. Ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu berkata, "Ustadz, saya ini nggak pernah puas sama suami. Soalnya suami saya itu gimana ya?" Ya. Nah, suami jangan cuek. Suami juga harus nanya, "Ma, puas nggak?" Enggak puas. Ma, gimana coba caranya supaya istri Bapak puas? Sebab kalau nggak puas terus nanti bahaya, Pak. Istri pun demikian, harus bisa memuaskan suami dari sisi apa? Syahwatnya. Supaya apa? Kalau syahwatnya terpuaskan, insya Allah sih tenang. Ya. Makanya jangan cuek. Ya, kalau misalnya Bapak udah tahu, saya ini kok begini ya Ustadz ya, susah. Ya. Apa namanya istilah kedokterannya itu, ya. Maka Bapak harus coba cari solusi, cari obat dan yang lainnya supaya bagaimana bisa memuaskan ya Pak, istri Bapak itu. Ini masalah jangan disepelekan loh. Karena masalah seperti ini ketika seorang suami menyepelekan, seorang istri menyepelekan, sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah itu Pak, ini diantara solusinya. Makanya kan sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istri. Dan wanita juga Pak, Ibu, ya, Rasulullah SAW menjanjikan untuk para wanita dengan surga bagi mereka yang memiliki 4 syarat. Kata Rasulullah apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu. Wa shamat apa? Syahroha, berpuasa Ramadan. Oh, yang kedua tuh. Yang ketiga apa? Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Wa ata'at ba'la, dan menaati suami. Qilalaha, maka akan dikatakan kepada wanita, "Dukhulil jannah," silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau pengen masuk surga nih Bu, kalau pengen masuk surga ada 4. Yang pertama tadi apa Bu? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa Bu? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa Bu? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa Bu? Menaati suami. Yang pertama, Ibu sholat 5 waktu enggak?
Alhamdulillah. Puasa Ramadan? Puasa. Menjaga kemaluan? Jaga. Taat sama suami enggak? Wah, ini yang susah. Ya, sholat, puasa, menjaga kemaluan terkadang masya Allah Pak. Yang susah itu yang keempatnya Pak, Bu, menaati suami. Kalau lagi cinta sama suami sih masya Allah ya, taat banget. Tapi kalau lagi sebel, ya. Seorang wanita itu tetap taat sama suami walaupun sebel. Sabar, harus sabar sama suami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi ini hak-hak suami dan istri itu harus betul-betul diperhatikan. Nih bapak-bapak udah berapa tahun menikah? Tahu nggak hak istri bapak apa aja? Harus tahu Pak. Masa udah 30 tahun menikah nggak paham juga hak istrinya? Ibu-ibu juga udah berapa tahun menikah? Tahu nggak hak suami? Jadi ngeliatin pesawat itu. Ada apaan yang terbang katanya. Pak, Ibu, ya. Jadi lihat ya, dalam Islam itu suami dan istri ada hak, ada hak-haknya. Penuhi itu. Hal seperti itu insya Allah kalau suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami, insya Allah tidak akan terjadi yang tidak diinginkan. Ya, berupa perselingkuhan dan yang lainnya. Kemudian Bapak sekalian, yang selanjutnya dalam Islam ibu-ibu itu sebetulnya yang lebih baik di rumah. Karena Allah memerintahkan Al-Quran, fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Tuh, sebetulnya perempuan tuh yang kerja, ya. Yang lebih bagus begitu, karena itu yang diperintahkan oleh Allah, yang nyuruh Allah bukan saya. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Kalau saya mau kerja boleh, tak kalau memang sangat dibutuhkan. Suami udah tua Ustaz, suami saya sakit lumpuh, siapa lagi yang nyari duit kalau bukan saya? Silakan kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa Bu. Tapi usahakan cari kerjanya itu yang aman dari fitnah syahwat. Tidak bercampur baur laki-laki wanita. Usahakan begitu. Makanya coba kalau perempuan kerja di kantor-kantor, pergi kerja, menor. Di kantor ketemu laki-laki, ya, 12 atau 8 jam kerja satu kantor sama laki-laki. Jadi 8 jam itu ngeliatin laki-laki itu. Pulang ke rumah, ya, suaminya udah jelek. Bukan yang kalau misalnya Bapak sekalian, ya, seperti inilah yang menyebabkan banyak sekali muncul perselingkuhan begitu Pak. Di kantor campur baur. Apalagi kalau ibu suaminya seorang bos, sekretarisnya perempuan, cantik lagi. Hati-hati tuh Bu. Ibu harus nongkrong terus di kantor tuh. Bahaya itu. Iya. Tapi Pak, dalam Islam alhamdulillah, khusus bapak-bapak aja sih Pak, bukan ibu-ibu. Kalau memang bapak-bapak khawatir takut zina, alhamdulillah Pak, Islam mengizinkan poligami. Saya yakin di belakang pasti bakalan gitu. Ya Pak, Ibu, ya. Tapi memang poligami pun juga ada syaratnya.
nggak boleh sembarangan. Ya. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Jadi kalau masih ada rasa takut sama istri, berarti bapak nggak boleh poligami. Jadi bapak dan ibu-ibu sekalian ya, memang sih kalau bapak-bapak kalau bicara poligami paling ibu bener. Kalau ya, tapi biasanya sih yang suka ngomong poligami itu yang paling nggak berani poligami biasanya. Ya, omdo, ya, ngomong doang. Yang bahaya itu diem, tahu aja. Ya. Nah itu bapak sekalian ya. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ibu-ibu, kalau memang suaminya udah punya gaji yang cukup, bisa menghidupi dalam cukuplah di rumah, ya, didik anak yang benar, layani suami sebaik-baiknya, itu jalan ibu-ibu menuju surga, insya Allah. Justru yang ibu-ibu dengan laki-laki dan wanita di luar campur baur begitu, itu di antara pintu-pintu yang menyebabkan tersebarnya perzinahan di masyarakat ini. Makanya Masya Allah, siapa bapak ibu yang pernah umroh? Ada yang pernah? Ada yang pernah haji pak? Nih bapak ini udah pernah umroh ya pak ya? Di Saudi pak, di Saudi bis itu dipisah pak, perempuan belakang, laki-laki depan. Jadi di bis aja terpisah. Kalau di Indonesia mana ada bis terpisah pak? Apalagi kalau di kereta itu di Bogor Jakarta pagi-pagi, desuk-desukan depan perempuan, coba nempel lagi, kan bingung mau kesini salah, aduh musibah deh. Ya mudah-mudahan pemimpin kita diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah hidayah, ya, bisa bikin angkot yang bisa pisah laki perempuan, kalau gitu ada mantap banget. Nah ini bapak dan ibu sekalian, saya tidak ingin berlama-lama, kalau kelamaan juga nanti kebosanan sama bapak, kasihan udah pada kepanasan itu, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pak ibu. Dan kewajiban yang terakhir pak ibu, harus ada amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik tentunya. Kalau ada nih tetangga nyerempet mau zina, ingetin, nggak boleh, bertakwa kamu sama Allah, haram berzina. Jangan diem aja. Kalau bapak lihat anaknya mau pacaran, bilang, nah pacaran haram dalam Islam, nggak boleh. Kalau kamu mau kawin sini, mana perempuannya, kita lamar. Begitu pak, ya. Berikan mereka pengajaran. Berusaha kita untuk menyuruh manusia kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ibu-ibu, kalau ada tetangga nggak pakai jilbab, coba deh ibu berpikir gimana caranya tetangga ibu itu pakai jilbab. Kalau ibu punya keponakan belum pakai jilbab, coba ibu berpikir gimana keponakan saya pakai jilbab, pakai kerudung. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu pak, tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, ini kemaksiatan akan terus-menerus merajalela. Tapi ingat tentunya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang benar. Jangan cuma semangat ya, dengan sikap arogan, salah dalam Islam seperti itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tapi dengan cara baik-baik kita dakwahi, kita nasihati. Banyak kaum muslimat, terutama kaum muslimat itu ibu ya, yang belum dapat hidayah, ya, jangan dibiarkan mereka itu masya Allah masuk neraka gara-gara apa? Tidak menutup aurat mereka ibu. Bantu mereka masuk surga dengan cara dakwahi mereka supaya mereka menutup aurat-aurat mereka. Sehingga dengan tertutupnya aurat itu insya Allah akan semakin
membatasi perzinahan, mengurangi perzinahan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Dan tentunya Ustaz Muhammad Abdul Wasikan lebih berhak untuk berbicara sebetulnya di depan ini, ya. Namun karena saya diundang untuk berbicara, ya saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui, sesuai dengan ilmu saya. Dan mohon maaf Pak, kalau ada kata-kata saya yang kurang, ya berkenan di hati, terutama ibu-ibu tadi, ya mohon maaf Bu. Kalau misalnya saya bilang poligami, karena poligami itu memang sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Ya kewajiban kita menerima syariat. Kalau ibu nggak mau di poligami, nggak mau di madu, ya jangan sampai hati ibu benci kepada syariat Allah. Nggak boleh. Ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, selain ada yang ingin bertanya, Bapak atau Ibu-ibu, namun sebelumnya ringkasan mawon nggih, tadi untuk mengurangi perselingkuhan, TV-nya itu diganti siarannya. Kalau bisa ada TV-TV Islam di rumah. Ini beliau Ustaz Badrul Salam itu biasanya ada di Roja TV, di Roja TV. Namun harus masang parabola. Gimana bisa punya parabola? Tuku. Nanti ganti. Jadi siaran-siaran semua orang manfaat itu ditinggalkan. Terus tadi ada nasihat dari beliau pada ibu-ibu, disuruh tinggal di rumah ya ojo ngelan toh ibu-ibu. Ya, disuruh di rumah ya paling bagus ya di rumah. Ya suaminya ya pokoknya kerjanya di luar. Ya buruh atau pekerjaan yang halal yang lainnya, ibu-ibu tadi sudah diajarkan tadi yang paling bagus di rumah, ojo ngeyelan. Sudah dibawakan ayat tadi. Sudah? Baik, ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu dulu ya. Nah itu Bu Lupi ditanya coba. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kami paham benar terhadap apapun yang Ustaz sampaikan, walaupun Ustaz juga belum bisa memahami tentang perasaan kami, istilahnya tentang perselingkuhan. Yang menjadi sumber masalah kami adalah sehebat apapun yang Ustaz sampaikan itu, kami ini belum punya rasa takut terhadap dosa. Kami belum punya rasa takut sama sekali kepada azab Allah. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana caranya supaya ini bisa kami punyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus banget. Ibu, saya mau tanya, yang bertanya tadi saya tanya. Iya Pak. Dalam sehari baca Al-Quran dan terjemahnya berapa ayat? Rahasia Pak. Oh, Masya Allah. Iya Pak. Menimbulkan rasa takut kepada Allah itu diantaranya dengan sering-sering baca Al-Quran dan memahaminya. Kalau kita sering-sering baca Quran, baca terjemahnya, insya Allah akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita hanya jarang baca Quran, maka rasa takut kepada Allah pun kurang. Makanya Pak, Ibu, kalau ibu-ibu saya yakin banyak waktu deh buat baca Qurannya Bu.
Masalahnya kurang cinta dengan Al-Quran juga, tak? Nah, masalahnya kurang cinta sama Al-Quran, gimana dong? Nah sekarang kalau kita tahu nggak cinta sama Al-Quran, harus diusahain dong. Pak, Bu, kenapa kita nggak cinta kepada Al-Quran? Karena kitanya males baca Quran. Kalau kita usahakan terus continue 1 hari nggak apa-apa 5 ayat, tambah lagi bagus insya Allah. Tapi kalau kitanya udah malas gak cinta Quran, sudah begitu disibukkan dengan cinta yang lain. Misalnya, sudahlah ibu kurang cinta Quran, sibuk baca komik atau baca main game, atau yang lain. Saya yakin Pak, hati kita itu kalau mencintai sesuatu akan berpaling dari yang lain. Kalau hati kita nih dipenuhi cinta komik, kita akan berpaling dari yang lain. Kalau kita sedang dipenuhi oleh cinta sesuatu, kita akan berpaling dari yang lain. Maka kalau kita lebih cinta kepada baca komik, main game, maka baca Quran pun jadi kurang senang, kurang mengasihkan. Tapi kalau hati kita mulai mencintai baca Quran, kita pun akan lebih merasa asik dengan baca Quran, insya Allah. Makanya Pak, Ibu, di antara perkara yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah, jangan lupa setiap harinya baca Al-Quran, baca terjemahnya, supaya kita kenal sama Allah, supaya kita kenal kepada kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, sering-sering duduk di majlis taklim. Tapi ingat Pak, Bu, kalau kita duduk di majlis taklim, niatnya harus ikhlas. Niatnya benar-benar ingin mendapatkan apa? Ingin mengamalkan bukan ingin dapat besak. Kalau niatnya pengen dapat besek, ilmunya gak manfaat. Tapi Ibu niatnya benar-benar ingin menuntut ilmu yang itu bisa saya amalkan dalam hidup saya. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, itu ilmu insya Allah bermanfaat Pak. Ya makanya penting tuh menuntut ilmu nih. Sebab yang kedua yang menyebabkan insya Allah kita takut sama Allah. Ya. Sebab yang ketiga, sering-sering merenung tentang kehidupan di dunia ini. Saya hidup di dunia ini ngapain sih? Ingat kematian. Ini yang ketiga. Kata Rasulullah, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan, itu kematian. Banyak-banyak ingat mati, Pak. Bapak hidup di dunia bakalan 100 tahun lagi? Hah? Yakin? 200 tahun lagi Pak? Si engkau nih, engkau. Kalau bahasa Jawanya kakek apa? Si mbah umur berapa mbah? Kita tahu belum. Apa? 82? 92? Kelahiran 42 berarti berapa? Hah? 65 Pak? 75? Atau sekitar itu? Bapak yakin bakal hidup 100 tahun lagi nggak Pak? Nggak yakin? Nggak yakin? Pak, apalagi yang udah tua harus banyak-banyak ingat mati. Yang sudah tua itu harus banyak-banyak ingat apa? Yang muda pun sama. Karena yang namanya umur itu tidak ditentukan tua atau muda. Saya punya keponakan 2, umurnya masih 30 tahun udah meninggal Pak. Meninggalnya lagi tidur. Dua-duanya lagi tidur tiba-tiba meninggal. Saya punya kakak juga lagi tidur meninggal. Saya punya saudara lagi baca koran meninggal. Saya punya teman lagi nonton sinetron meninggal. Benar Pak, yang namanya
Ajal itu tidak ada yang mengetahui. Sekarang kalau kita lupa terus sama ajal, sama kematian, saya yakin Pak, kita akan jadi orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi coba sering ingat kematian. Kalau Bapak ngelewatin kuburan, mikir saya nanti bakalan seperti mereka dikuburin. Apa persiapan saya menuju apa? Akhirat. Makanya Pak, Ibu, ingat banyak kematian. Kematian itu mengerikan. Masalahnya kalau di kuburan kita istirahat, alhamdulillah. Tapi di kuburan kan bakalan ditanya saja lagi sama malaikat mungkar dan nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Yang namanya malaikat mungkar dan nakir emang beda-bedain. Oh ini jenderal, nggak usah tanya. Nggak pernah. Di kuburan itu sama saja. Pangkat sudah hilang, kedudukan sudah hilang, kekayaan sudah hilang. Di kuburan itu yang diperlukan amal soleh. Makanya Bapak, Ibu yang bertanya tadi, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, banyak-banyak ingat apa? Kematian. Iya. Silakan dari yang Bapak konten. Nah, silakan. Siapa namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masalah istri. Seandainya saya membilangi istri tidak dipedulikan, maka saya harus mengeluarkan kekerasan dengan memukul. Itu dosa atau enggak? Yang pertama, yang kedua, satu-satu dulu Pak. Satu-satu dulu Pak ya. Kalau saya nyuruh istri tapi nggak didengerin, boleh nggak saya mukul? Pak, memukul itu bukan solusi sebetulnya Pak. Iya. Sekarang ketika Bapak menyuruh istri tapi istri nggak mau dengerin Bapak harus introspeksi sebabnya kenapa. Ya. Bapak bertanya, kok istri saya tidak mau dengerin saya? Kenapa ya? Ada apa ini? Istri itu kalau dikerasin tambah bengkok. Kata Rasulullah, istausu bin nisa khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas itu yang paling bengkok, kata Rasulullah. Fa in dhahabta tuqima, kalau kamu paksa untuk diluruskan, patah. Kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Caranya apa? Berbuat baik, lemah lembut. Bilang neng, apa sih kalau bahasa orang di Jawa sana neng maksudnya? Dek. Ya, kenapa sih Mas bilang kok gak dengerin? Gitu Pak. Jangan merasa saya suami. Kamu kenapa gak mau dengerin saya? Bapak bukan diktator Pak. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istri. Makanya jangan dulu dipukul kalau masih ada alternatif lain. Berikan dulu nasihat yang baik. Kalau tiba-tiba langsung mukul istri, bukan semakin taat terkadang Pak, malah lari kabur. Benar. Karena memang wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok, kata Rasulullah. Ya, jadi Pak, coba kalau Bapak nyuruh istri kok nggak didengerin, Bapak introspeksi diri dulu. Kenapa saya kok nggak didengerin sama istri? Iya, cari sebabnya. Oh, rupanya Bapak selama ini cuek sama istri. Selama ini Bapak terlalu diktator sama istri.
Selama ini Bapak nggak pernah perhatian sama istri. Jadi akhirnya istri pun jadi kesel sama Bapak. Itu diantaranya Pak. Iya. Walaupun memang dalam Islam memukul boleh, kalau memang dibutuhkan, tapi dengan pukulan yang tidak bikin memar. Dan nggak boleh memukul wajah, dilarang sama Rasulullah. La tadribul wajh kata Rasulullah, jangan memukul wajah. Ya. Maka dari itu Pak, selama masih ada alternatif tidak memukul, cari dulu untuk tidak memukul. Kecuali kalau memang sudah tidak ada jalan lain dan Bapak melihat pukulan ini insya Allah bermanfaat, silakan. Tapi pukulan yang jangan membuat dia apa? Memar atau sakit atau yang lainnya. Paham Pak? Ya. Nah, untuk ibu-ibu, nasihat saya, kalau disuruh sama suami, hendaklah taat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan maksiat. Kecuali kalau suami menyuruh ibu kepada maksiat. Contoh misalnya, Ma, kamu kalau ke pasar pakai lipstik dong, pakai bedak yang minor. Jangan didengerin Bu, kalau begitu diharamkan sama Allah. Kalau suami memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang bukan maksiat, maka taati, wajib buat ibu-ibu untuk menaati. Ya, kalau tidak, ibu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini saja. Cukup nih. Singkat boleh? Ya, terakhir. Singkat mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedang Sari, perbatasan Klaten Pak. Langsung aja Pak. Tahun 2017 ini kok jarang saya temui untuk wanita solehah dipandang menyenangkan suaminya, ditinggal dapat menjaga kehormatan, diperintah taat. Bagaimanakah cara membentuk wanita solehah seperti Muti'ah, yaitu wanita yang pertama kali masuk surga setelah istri-istri Nabi? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak mengidam-idamkan istri solehah siapa ya? Hah? Sudah punya? Solehah? Yang kedua belum? Oh, yang kedua belum. Pak, saya jadi ingat Pak, ada seseorang datang ke saya, Ustadz, gimana caranya saya punya istri seperti Khadijah yang sangat taat sama suami, yang Masya Allah. Saya bilang ke dia, caranya kalau kamu sudah seperti Rasulullah. Kita pengen punya istri solehah, tapi suami nggak soleh. Gimana? Kalau suami ingin menjadikan istrinya solehah, suami dulu yang jadi soleh. Kalau suami bisa memberikan contoh yang baik, istri pun insya Allah. Ya, betul Pak. Makanya Allah mengatakan wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Berarti kalau bapak pengen punya istri yang baik-baik, bapak juga harus jadi orang baik-baik. Kalau bapak yang pengen punya istri solehah, bapak pun jadi orang yang soleh. Udah? Yakin? Udah soleh rupanya bapaknya. Atau bapak namanya Pak Soleh? Ya Pak, ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau memang bapak ingin punya istri yang soleha, mulai dari sendiri. Ustaz, saya pengen yang punya yang kedua yang soleha. Itu bukan Pak pertanyaannya Pak. Hah? Iya ya.
Oh begitu. Nggak berani itu Ustaz. Saya betul Pak. Kalau saya memang belum pengalaman, masalahnya istri saya cuma satu. Nanti Ustadz Abdul mengundang Ustadz yang istrinya 3. Nanti biar bilang pengalamannya. Tapi kayaknya ibu-ibu nggak bakalan hadir tuh. Iya, ya kalau untuk nanya seperti itu saya belum berani jawab Pak, belum ngamalin soalnya. Coba tanyain sama Ustaz Abdul aja. Baik, nah 3 pertanyaan mau nih pun cukup ya karena sudah semakin sore dan beliau juga nanti setelah pada maghrib melanjutkan pengawasan di Masjid Kampus UGM.